Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah slik OJK bagi para orang yang gagal bayar atau mungkin galbay pinjol. Sekarang informasinya sudah makin jelas di mana ternyata pinjol itu tidak masuk slik OJK. Jadi kebanyakan pinjol tidak akan melaporkan ke slik OJK bahwa nilai kredit kalian atau pinjaman kalian itu buruk. Tapi ada berita buruknya juga teman-teman, yaitu pinjol yang bekerja sama dengan bank, itu mereka akan tetap bisa masuk ke slik OJK. Makanya nggak heran jika teman-teman selama ini yang sedang galbay atau gagal bayar di Ada Kami, tapi di slik OJK-nya itu muncul keluar Bank Jago. Nah, itu berarti Ada Kami bekerja sama dengan Bank Jago yang menyebabkan status galbay kalian atau kredit macet kalian itu dari Bank Jago. Seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak pinjol-pinjol itu sudah bekerja sama dengan bank yang menyebabkan mereka bisa melaporkan kalian ke slik OJK. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian galbay itu nggak masuk slik OJK, tapi kalian itu masuk ke database atau mungkin di blacklist di AFPI ya, yaitu pengaturan dari P2P lending. Ini informasi fix juga dari OJK. Jadi dari layanan masyarakat OJK itu bilang bahwa P2P lending itu tidak masuk ke slik OJK. Tapi dengan catatan bahwa aplikasi pinjol atau P2P lending tadi yang bekerja sama dengan bank atau mungkin punya perusahaan yang lebih besar itu bakal masuk ke slik OJK. Contohnya mungkin seperti Tunaiku ya. Itu kan merupakan milik dari Amar Bank. Jadi di situ kalian dipastikan akan masuk ke slik OJK. Nah, anggapan sebelumnya memang orang-orang banyak berpikiran bahwa kalau misalnya kenapa kok pinjol ini udah telat lama tapi kok nggak didaftarin ke slik OJK? Ya karena mereka itu takut kalau mereka tidak bisa menagih hutang ke kalian setelah 90 hari. Ini merupakan aturan yang dibicarakan atau dicanangkan salah satu petinggi OJK ya, bahwa pinjol itu tidak boleh menagih lagi setelah 90 hari. Cuman ini terbatas di pihak pertama dan pihak kedua. Teman-teman tidak pernah tahu bahwa pinjol sekarang ini itu menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa debt collector untuk menagih teman-teman. Jadi beda perusahaan nih, kebanyakan inilah yang menjadi penyebab bahwa debt collector itu rata-rata outsource ya, bukan karyawan langsung dari PT atau dari pinjol yang bersangkutan. Kenapa? Karena ini sangat memudahkan sekali untuk mereka karena ada celah aturan di sini. Oke, mungkin tidak boleh menagih lagi setelah 90 hari. Tapi, itu kan antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertamanya si pinjol, pihak keduanya kalian. Nah, tidak ada klausa tentang pihak ketiga, yaitu DC lapangan outsourcing. Nah, inilah kenapa yang membuat pinjol itu bisa aman dari teguran-teguran OJK. Karena bukan mereka yang menagih, tapi adalah pihak ketiga, yaitu DC-DC tersebut, teman-teman. Jadi makanya ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini, yang dibebankan hanyalah DC-nya aja, tapi bukan aplikasi pinjolnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, jadi mungkin kalian harus berpikir secara bijak lagi ingin mengajukan pinjaman di mana. Ada pinjol yang bekerja sama dengan bank, ada pinjol yang tidak bekerja sama dengan bank. Semuanya harus kalian ketahui dulu agar kalian tidak terjebak di pinjol-pinjol tersebut. Tentunya melakukan pinjaman online itu penuh resiko, dan tentunya juga melakukan pinjaman online itu pasti ada bunga. Dan ada resiko-resiko jika teman-teman telat bayar atau gagal bayar. Saya sangat sarankan jika teman-teman tidak butuh-butuh banget, teman-teman tidak urgent banget, kalau bisa teman-teman itu pinjam di keluarga atau kerabat terdekat. Jangan sampai terjebak di pinjol hanya karena teman-teman itu tidak mengetahui apa sih pinjol sebenarnya dan teman-teman juga tidak tahu bahaya dan resikonya. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan semoga ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman. Buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar, telat bayar dan masih bingung bagaimana cara membayar uangnya, semoga teman-teman dilancarkan untuk rezekinya dan dilancarkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya agar terbebas dari jeratan hutang pinjol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.